Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Allah sayangi, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih karena hatimu memilih singgah di sini. Percayalah, dari sekian banyak video yang bisa kamu tonton hari ini, langkahmu berhenti di sini bukan karena kebetulan. Ada sesuatu yang sedang Allah bisikan ke dalam hatimu, dan video ini adalah salah satu jalannya. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya dengan lembut. Pernahkah kamu merasa sedang berada di persimpangan hidup, terutama soal hati dan jodoh? Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menunggu dengan sabar. Tetapi di satu sisi hatimu lelah. Di sisi lain kamu masih berharap. Jika iya, tenanglah sejenak. Tarik napas perlahan. Karena apa yang akan kamu dengar ini bukan sekadar narasi, melainkan pengingat bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya ya, sahabat. Tidak ada satupun pertemuan yang sia-sia dalam hidup ini, termasuk pertemuanmu dengan video ini. Bisa jadi selama ini kamu bertanya-tanya, kapan waktuku, kapan giliranku, kapan Allah menjawab doaku tentang jodoh. Padahal tanpa kamu sadari, Allah sudah mulai bekerja dari jauh hari. Allah sedang menata hatimu, merapikan hidupmu dan menggotkan jiwamu sebelum mempertemukanmu dengan takdir yang telah ditetapkan. Di bagian awal ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Menunggu memang tidak mudah. Ada hari di mana kamu terlihat kuat, tetapi malam hari kamu berbincang dengan air mata. Ada waktu di mana kamu tersenyum di depan orang lain, tetapi hatimu penuh tanda tanya. Dan Allah melihat semuanya. Lucky for Dedek, saat kamu menghela napas panjang karena lelah berharap, Allah mencatatnya sebagai kesabaran. Sahabat yang baik hatinya. Seringkali kita mengira jodoh itu soal menemukan orang yang tepat. Padahal, dalam banyak keadaan, jodoh justru tentang menjadi pribadi yang siap. Allah tidak sedang mempermainkan perasaanmu. Allah hanya ingin memastikan bahwa saat kamu bertemu dengan jodohmu kelak, kamu bertemu dalam versi terbaik dari dirimu. Bukan versi yang masih terluka, bukan versi yang masih bergantung, dan bukan versi yang masih rapuh. Mungkin saat ini kamu merasa sendiri, tetapi dengarkan ini baik-baik. Kesendirianmu bukan tanda bahwa Allah menjauhkan kebahagiaan darimu. Kesendirianmu adalah ruang untuk mengenal dirimu, ruang untuk mendekat kepada Allah tanpa gangguan, ruang untuk memahami bahwa bahagia tidak selalu tentang memiliki seseorang, tetapi tentang memiliki ketenangan bersama Allah. Di titik ini, banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya Allah sudah mulai memberi tanda yang tidak selalu berupa hadirnya seseorang, tetapi berupa perubahan dalam dirimu. Hati yang dulu gelisah, kini lebih tenang. Pikiran yang dulu penuh kecemasan, kini lebih jernih. Kamu mulai menikmati proses memperbaiki diri, tanpa harus menunggu ditemani siapapun. Dan inilah fondasi penting sebelum cerita berikutnya dimulai. Sahabat, coba renungkan sejenak. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih mudah menerima takdir? Apakah doamu mulai lebih ikhlas? Apakah hatimu mulai belajar percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana manusia? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian pertama dari perjalanan besar yang Allah siapkan untukmu. Dan disinilah alur hidup mulai bergerak perlahan ke bagian berikutnya. Setelah Allah menenangkan hatimu, biasanya Allah akan mulai membersihkan jalanmu. Membersihkan dari hubungan yang menggantung, dari harapan yang tidak sehat, dari orang-orang yang datang hanya untuk menguji, bukan menemani sampai akhir. Proses ini memang tidak selalu manis, tetapi selalu bermakna. Karena Allah tidak ingin jodohmu hadir di tengah kekacauan emosi dan luka lama yang belum sembuh, sahabat. Jika kamu pernah ditinggalkan pernah kacua, atau pernah merasa gagal dalam urusan hati, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkanmu. Allah Maha mengetahui siapa yang layak berjalan bersamamu dan siapa yang cukup menjadi pelajaran. Dan setiap pelajaran itu membawa kamu satu langkah lebih dekat pada takdir yang sebenarnya. Sekarang, izinkan aku mengajakmu berinteraksi sebagai bentuk energi positif. Jika hatimu merasa tenang saat mendengar ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar, bukan sekadar angka, tetapi sebagai simbol bahwa kamu sedang membuka diri pada ketenangan, harapan, dan rencana Allah yang indah. Energi positif yang kamu kirimkan akan kembali pada hatimu sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan ini belum selesai. Setelah hati ditenangkan dan jalan dibersihkan, Allah biasanya mulai menyiapkan kejutan. Bukan selalu dalam bentuk orang yang langsung hadir, tetapi dalam bentuk hidup yang mulai tertata. Urusan dunia perlahan membaik, hubungan dengan keluarga terasa lebih hangat.
ibadah terasa lebih hidup. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai siap, bukan hanya ingin. Inilah titik di mana banyak orang mulai merasakan getaran halus. Getaran bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Bukan karena firasat kosong, tetapi karena Allah memang sedang membuka satu babak baru. Babak yang tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa disambut dengan kesiapan dan keyakinan dan ingat satu. L-Pen-2-Free-C. Self, jodoh bukan datang untuk melengkapi kekuranganmu, tetapi untuk berjalan bersamamu menuju Allah. Karena tujuan akhirnya bukan hanya bahagia di dunia, tetapi selamat hingga akhirat. Maka jika hari ini kamu masih menunggu, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menulis kisah yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah membuka hati. Dan terima kasih karena sudah percaya bahwa Allah selalu punya cara yang lembut untuk menjawab doa-doa hambanya. Tetaplah di sini, karena perjalanan ini akan terus mengalir, dari pemahaman, menuju kesiapan, hingga pertemuan yang Allah tetapkan dengan penuh cinta dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Allah muliakan, jika kamu masih bertahan sampai di bagian ini, percayalah, itu juga bukan kebetulan. Ada banyak orang yang berhenti di awal karena merasa belum siap, tetapi kamu memilih untuk melanjutkan. Itu tanda hatimu sedang terbuka. Dan ketika hati terbuka, Allah lebih mudah menanamkan pemahaman. Di bagian kedua ini, kita akan melangkah lebih dalam. Jika di bagian pertama Allah menenangkan hatimu dan membersihkan jalan hidupmu, maka di bagian ini Allah mulai membentuk pola yang sering tidak disadari, tetapi sangat menentukan arah jodoh dan masa depanmu, sahabat. Pernahkah kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini seperti diatur ulang? Bukan hanya soal jodoh, tetapi juga tentang cara berpikir, cara merespons masalah, dan cara memandang diri sendiri. Dulu mungkin kamu mudah berharap pada manusia, sekarang kamu lebih berhati-hati. Dulu mungkin kamu takut sendirian, sekarang kamu mulai belajar berdamai dengan kesendirian. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah tanda bahwa Allah sedang menaikkan kelas jiwamu. Banyak orang gagal membaca tanda ini. Mereka mengira hidupnya sedang stagnan, padahal sebenarnya sedang dipersiapkan. Allah tidak pernah membuat hamba-Nya berhenti tanpa tujuan. Ketika Allah membuatmu menunggu, itu karena ada hal penting yang sedang disusun. Dan jodoh adalah salah satu bagian paling serius dalam skenario hidup seorang hamba. Di fase ini, biasanya Allah mulai mengubah cara doamu. Kamu tidak lagi memaksa waktu. Kamu tidak lagi menyebut nama tertentu dengan rasa cemas. Doamu menjadi lebih tenang, lebih luas, dan lebih berserah. Kamu mulai berkata, "Ya Allah, aku serahkan urusan hatiku kepadamu. Jika dia baik, dekatkan. Jika tidak, jauhkan tanpa menyisakan luka." Doa seperti ini tidak lahir dari orang yang lemah, tetapi dari orang yang mulai kuat bersama Allah. Sahabat, kekuatan sejati bukan ketika kamu mampu memiliki, tetapi ketika kamu mampu melepaskan dengan ikhlas. Dan disinilah Allah mulai melihat bahwa hatimu sudah layak menerima titipan besar bernama pasangan hidup. Namun sebelum itu, Allah biasanya memberi satu ujian yang sering membuat bingung. Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang mirip, tetapi tidak sama. Orang-orang yang datang membawa rasa nyaman, tetapi tidak membawa ketenangan. Orang-orang yang membuatmu merasa diperhatikan, tetapi tidak mengarahkanmu kepada Allah. Ini bukan jebakan. Ini adalah filter. Allah ingin melihat apakah kamu masih mudah terpesona atau sudah cukup dewasa untuk memilih dengan iman. Jika di fase ini kamu memilih untuk mundur, menjaga diri, dan tidak memaksakan hubungan yang tidak jelas arahnya, ketahuilah satu hal, Allah bangga padamu. Karena tidak semua orang mampu berkata cukup pada sesuatu yang terlihat menyenangkan, tetapi tidak menenangkan, sahabat. Di titik ini juga sering terjadi satu hal yang sangat halus. Hidupmu mulai terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menekan seperti dulu. Kamu lebih cepat bangkit setelah kecewa. Kamu lebih cepat memaafkan. Kamu lebih cepat kembali kepada Allah saat lelah. Ini bukan karena hidupmu lebih mudah, tetapi karena hatimu lebih kuat. Dan kekuatan hati adalah modal utama dalam membangun rumah tangga. Allah tidak ingin jodohmu hadir saat kamu masih menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada manusia. Allah ingin kamu bahagia terlebih dahulu bersamanya, agar kelak kebahagiaanmu tidak rapuh
Perhatikan juga satu tanda penting di fase ini. Kamu mulai selektif, bukan karena sombong, tetapi karena sadar nilai diri. Kamu tidak lagi tertarik pada hubungan yang tidak jelas, pembicaraan yang melanggar batas, atau perhatian yang tidak diiringi niat baik. Ini bukan karena hatimu dingin, tetapi karena hatimu sudah terdidik. Sahabat yang Allah jaga, orang yang sedang dipersiapkan untuk jodoh yang baik akan diberi kepekaan. Peka terhadap niat, peka terhadap sikap, peka terhadap arah. Dan KPK ini adalah karunia besar. Disinilah alur hidup mulai bergerak ke tahap berikutnya. Setelah Allah menenangkan, membersihkan, dan menguatkan, Allah mulai menata. Kamu mungkin mulai sibuk dengan hal-hal yang lebih bermakna, karier, ibadah, keluarga, atau pengembangan diri. Waktumu terasa lebih penuh, tetapi juga lebih terarah. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengejar validasi, karena kamu sudah menemukan nilai dirimu di hadapan Allah. Dan menariknya, justru di saat kamu tidak lagi terobsesi mencari jodoh, banyak pembahasan tentang pernikahan mulai menghampirimu. Dari kajian, dari nasihat orang tua, dari obrolan sederhana, bahkan dari konten yang tiba-tiba muncul. Ini bukan sugesti, ini sinkronisasi. Allah sedang menyelaraskan pikiranmu dengan fase hidup berikutnya, sahabat. Jika kamu merasa akhir-akhir ini sering diingatkan tentang pernikahan, tetapi hatimu tidak panik, justru tenanggi itu pertanda baik. Panik lahir dari ketidaksiapan, tenang lahir dari kesiapan, dan Allah Maha mengetahui isi hatimu. Sekarang aku ingin mengajakmu berhenti sejenak dan merasakan. Apakah hatimu sedang berada di fase ini? Fase di mana kamu tidak lagi terburu-buru, tetapi juga tidak menutup diri. Fase di mana kamu siap, tetapi tetap menyerahkan hasil kepada Allah. Jika iya, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif ini mengalir, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk siapapun yang membaca dan merasakannya, sahabat. Yang dirahmati Allah, bagian ini adalah jembatan. Jembatan antara penantian dan pertemuan, antara doa dan jawaban, antara kesendirian dan kebersamaan. Jangan meremehkan fase ini, karena banyak orang gagal bukan karena jodohnya tidak datang, tetapi karena mereka tidak siap saat jodohnya tiba. Dan tenanglah, jika kamu sudah sampai di titik ini, itu artinya Allah sedang sangat serius dengan hidupmu. Tinggal satu bagian lagi, bagian di mana tanda-tanda menjadi semakin jelas dan arah hidupmu semakin nyata. Tetaplah bersama, karena perjalanan ini akan sampai pada pemahaman yang membuat hatimu semakin yakin bahwa janji Allah selalu tepat waktu. Sahabat yang Allah cintai, kita telah sampai di bagian ketiga. Jika kamu masih berada di sini, itu pertanda satu hal, hatimu tidak hanya mendengar, tetapi juga sedang memahami. Dan ketika pemahaman mulai tumbuh, Allah biasanya tidak lama lagi menunjukkan arah dengan lebih jelas. Bagian ini adalah penegasan, bukan untuk membuatmu berandai-andai, tetapi untuk menenangkan hatimu bahwa semua yang kamu lalui selama ini tidak sia-sia, penantianmu tidak kosong, air matamu tidak jatuh tanpa makna, dan kesabaranmu tidak pernah luput dari perhatian Allah. Di fase terakhir ini, tanda-tanda biasanya tidak lagi samar. Bukan berarti jodohmu langsung hadir di depan mata, tetapi acimu mulai mentapi. Kamu tahu apa yang kamu cari. Dan yang lebih penting, kamu tahu apa yang tidak lagi pantas kamu kejar. Ini adalah kedewasaan yang mahal. Dan tidak semua orang sampai di titik ini, sahabat. Di fase ini, Allah sering memberi satu rasa yang sulit dijelaskan. Rasa cukup, kamu masih ingin menikah, kamu masih berharap, tetapi kamu tidak lagi gelisah. Tidak ada rasa iri berlebihan saat melihat orang lain menikah. Tidak ada rasa minder saat ditanya kapan menyusul. Yang ada hanyalah keyakinan tenang bahwa waktumu akan datang tepat pada saat yang Allah tentukan. Dan ketahuilah, rasa cukup ini bukan berarti berhenti berharap. Rasa cukup adalah bukti bahwa hatimu sudah tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Hatimu sudah berpijak pada Allah. Dari sinilah hubungan yang sehat akan tumbuh, karena ia tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari kelapangan. Di fase ini juga, Allah sering memperbaiki hubunganmu dengan orang-orang terdekat. Orang tua terasa lebih dekat. Nasihat mereka lebih mudah masuk ke hati. Doa mereka lebih sering kamu minta. Ini bukan kebetulan, karena jodoh yang baik hampir selalu diawali dengan restu dan keberkahan dari keluarga, sahabat yang Allah jaga. Perhatikan juga perubahan kecil dalam caramu memandang pernikahan. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai pelarian dari sepi. Kamu tidak lagi menganggapnya sebagai solusi semua masalah. Kamu mulai memandang pernikahan sebagai ibadah panjang, sebagai perjalanan bersama menuju ridho Allah. Dan cara pandang inilah yang membuatmu siap, bukan hanya ingin. Di titik ini,
Seringkali Allah mulai mempertemukanmu dengan cerita, bukan langsung orangnya, tetapi kisah-kisah yang menguatkan. Kisah pernikahan yang sederhana, tetapi penuh berkah. Kisah penantian yang berujung indah. Kisah orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa menunggu bersama Allah tidak pernah sia-sia. Semua ini seperti penguat batin. Seolah Allah berkata, tenanglah, giliranmu juga akan tiba sahabat. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik tanpa alasan yang jelas, itu juga tanda kamu ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperbaiki cara bicara, bahkan memperbaiki cara mencintai. Ini bukan tekanan, ini panggilan kesiapan. Allah sedang membentukmu agar kelak saat jodohmu hadir, kamu tidak hanya pantas dicintai, tetapi juga pantas dipercaya. Dan disinilah satu kebenaran penting perlu kamu pegang. Jodoh tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang dengan tenang, tidak membuat jantung berdebar berlebihan, tetapi membuat hati terasa aman. Tidak penuh drama, tetapi penuh arah. Karena cinta yang Allah ridhoi tidak melelahkan, justru menenangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kamu bertanya, kapan tepatnya? Jawabannya sederhana, tetapi dalam saat kamu siapi dan saat dia siap, dan saat Allah meridhoi, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah waktu. Sekarang izinkan aku mengajakmu sekali lagi menyalurkan energi positif. Jika hatimu merasa lebih yakin, lebih tenang, dan lebih percaya pada rencana Allah setelah mendengar bagian ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi doa diam-diam, menjadi penguat bagi sesama yang sedang menunggu, dan menjadi saksi bahwa kamu memilih percaya daripada cemas. Sahabat, jangan terburu-buru menutup kisah hidupmu hanya karena hari ini belum seperti yang kamu harapkan. Allah adalah sahabat baik penulis takdir, dan ketika Allah menunda, itu karena Allah ingin memberi lebih dari yang kamu bayangkan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap berjalan, tetap memperbaiki diri, dan tetap mengetuk pintu langit dengan doa yang jujur. Ingat satu hal terakhir, kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di jalur yang Allah pilih khusus untukmu. Dan jalur yang Allah pilih, seberat apapun, selalu berujung pada kebaikan. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga hatimu semakin kuat, semakin lapang, dan semakin yakin bahwa apa yang Allah siapkan untukmu jauh lebih indah daripada apa yang sedang kamu tunggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.